Halo semuanya, balik lagi sama gue Vengga di channel Vika Progress. Buat kalian yang bingung pilih antara kedua handphone ini, Redmi Note 11 atau Poco M4 Pro ya. Sebenarnya sebelumnya gue udah pernah buatin video adu speed. Nah, dan kali ini buat kalian yang bingung nih, harganya sama, 2,8 juta sama 2,9 juta ya, beda 100 ribu lah. Tapi kedua handphone ini selain chipset, desain, dan kameranya ini semua sama persis. Nah, kali ini gue bakal bikinin video ke kalian tentang perasaan kalian yang lagi bingung nih. Pilih antara Poco M4 Pro atau si Redmi Note 11 ini. Nah, biar enak, biar beda videonya, kali ini gue mau bikin videonya secara POV. Kalian tau nggak POV? Yang kameranya dari atas, kita ngesutnya ke bawah, kita cuman pegang kedua handphone ini. Jadi buat kalian yang bosen sama muka gue nih, udah enak nih nonton video gue kali ini. Oke, langsung aja ke videonya. Oke, jadi ini handphonenya ya, Poco M4 Pro dan si Redmi Note 11. Jadi selain chipset, resolusi kamera, dan desainnya Redmi Note 11 sama Poco M4 Pro ini keduanya sama persis. Nah, bentang layarnya itu sama-sama 6,4 inch, sama-sama AMOLED. Refresh rate-nya sama-sama 90 Hz. Dual speaker-nya juga sama. Baterainya sama-sama 5000 mAh dan ngecasnya juga sama-sama 33 watt. NFC AR Blaster juga sama-sama ada. Software-nya juga sama-sama MIUI 13. Harganya juga mirip-mirip. By the way, untuk unit yang gua punya di sini sama-sama RAM yang 6GB, internalnya yang 128GB ya. Oke. Jadi kan sama semua gitu untuk fiturnya. Jadi bedanya hanya ketiga hal itu sih, chipset, kamera, sama desainnya. Nah, jadi pilih yang mana dong? Bingung kan? Jadi biar nggak bingung, tontonnya sampai selesai ya video gue ini. Gue bakal ceritain user experience pemakaian dari Redmi Note 11 versus Poco M4 Pro ini. Langsung aja ke perbedaannya ya. Jadi yang pertama itu desainnya dulu nih. Nah, kan ini secara bentang layar nih, kenapa gue bikin videonya kayak gini, biar kalian bisa ngeliat secara langsung aja nih. Jadi untuk desainnya itu layarnya tuh sama persis untuk bentang layarnya, 6,4 inch. Nah, ini tergantung selera aja sih. Ini udah sama-sama layar AMOLED, refresh rate 90 Hz, Full HD+. Nah, bagian fingerprintnya juga sama-sama sebelah sini ya. Sama-sama sebelah kanan tuh. Volume up and down-nya juga sama. Bagian sebelah kanan juga desainnya sama-sama kotak. Bagian atasnya pun sama-sama ada jack 3,5 mm, speaker sama AR blaster sama mikrofon. Nah, bagian bawahnya juga sama, speaker, lubang colokan charger sama mikrofon tuh. Sama-sama kotak desainnya tuh. Yang beda ya dari bentuknya aja sih yang beda. Kalau Poco M4 Pro kan ini bump kameranya kan lebar tuh. Kalau yang si Redmi Note 11 ini hanya kayak gini aja, kecil. Jadi warnanya pun beda ya. Bahannya pun beda. Ini sama-sama polikarbonat sih sebenarnya. Cuman untuk dasar dari teksturnya itu beda. Kalau yang ini glossy, licin. Redmi Note 11 ini licin. Kalau yang Poco M4 Pro ini lebih ke apa ini namanya? Lebih ke bukan kasar sih, apa sih namanya kalau bahan-bahan kayak gini? Lebih ke ngedop, sama bahannya pun bahan-bahannya plastik polikarbonat. Kalau yang Redmi Note 11 ini kan glossy. Nah, jadi bump kameranya tuh kayak gini tuh. Bedanya tuh ya. Untuk pinggirannya pun sama menurut gue tuh. Ini yang Poco M4 Pro. Ini Redmi Note 11. Tuh. Sama cuy, persis banget. Ukurannya pun sama, cuman bedanya bump kameranya aja. Ya, gue jajarin langsung. Ketebalannya pun sama tuh. Tuh. Ketebalannya pun sama. Tuh. Ya kan? Sama tebelnya, dalamannya pun layarnya sama. Jadi tergantung desain kalian aja, sesuka kalian aja. Kalian lebih tertarik yang Redmi Note 11 ini atau yang si Poco M4 Pro ini? Kalau secara bentuk, bentang layar semua persis sama. Tergantung dari kalian lebih suka yang mana desainnya. Oke. Yang kedua itu dari kameranya nih. Nah, kita bahas tadi untuk desain kameranya. Nah, ini gua kasih unjuk sekali lagi untuk kameranya. Desain bump kameranya tuh. Ini Redmi Note 11 yang warna biru ya. Poco M4 Pro yang warna kuning. Ya, untuk kedua kameranya. Dan resolusinya itu beda. Kalau kamera utama di Redmi Note 11 ini beresolusi 50 megapiksel. Ultra wide-nya di 8 megapiksel.
sama ada makro dan depth sensornya itu sama-sama 2 megapiksel. Jadi ada 4 ya. Kalau kalian lihat di sini ada 4 tuh. Ini kan kamera utama. Ini ada 3. Ini yang ini flash. Oke. Ada tulisannya 50 MP. Tuh, kalau kalian kelihatan di kamera gue ya. Sip. Kalau yang Poco M4 Pro ini ada 3 lensa aja ya. Tuh. Walaupun kotaknya sama-sama ada 5, sama kayak gini kan ada 5 tuh. 5 bulatan. Poco M4 Pro juga ada 5, tapi yang ada lensanya cuma 3. Yaitu lensa utamanya ini 64 megapiksel, ultra wide-nya 8 megapiksel, dan sama makronya 2 megapiksel. Ini flash ya. Sama ini ada tulisan AI. Tuh. Ya kan, ada tulisan AI. Ini juga ada tulisan AI 50 megapiksel, tapi di bagian bawah ini. Kalau yang ini 64 megapiksel sebelah kanan, tapi AI-nya sebelah sini. Ya, jadi perbedaannya itu ya. Dan untuk hasil kualitas dari perekaman video sama hasil fotonya, baik kondisi ada cahaya atau siang hari atau low light atau malam hari, ini gua kasih lihat di berikut ini. Oke, ini jadi perekaman video di Poco M4 Pro sama si Redmi Note 11. Nah, kalian lihat sendiri ya, untuk kestabilannya stabil mana nih. Oke, tone warnanya gimana? Nih, ada warna hijau di sini nih, tuh. Sama suara yang ditangkap kalian lihat, denger ya. Langit juga nih. Ini gua arahin ke backlight, kayak gimana hasilnya. Oke, nunggu jalan ya. Kestabilannya lebih stabil mana nih? Sip, Poco M4 Pro sama Redmi Note 11. Oke. Dan ini kamera depan ngevlog nih. Redmi Note 11 sama Poco M4 Pro. Stabil yang mana nih? Ini gue jalan, gue pegang pakai tangan aja. Oke. Nah. Kalau gue lihat hasil dari layar langsung sih, ini si Poco M4 Pro ini stabil. Iya, lebih stabil Poco M4 Pro.
Tuh, ini gue arahin ke backlight ya. Nih, matahari belakang gue pas banget ya. Suara yang dihasilkan kalian dengar juga lebih better yang mana nih? Oke. Kalau hasil dari foto dan videonya sih gue masih pilih si Poco M4 Pro. Selain foto low light-nya juga mantep, rekaman videonya udah stabil parah sih si Poco M4 Pro. Kalau Redmi Note 11 ini menang di foto di siang harinya aja. Low light-nya masih kurang dan perekaman videonya masih nggak sestabil si Poco M4 Pro. Jadi kalau untuk kameranya, hasil kualitas kamera dan video gue masih pilih si Poco M4 Pro. Nah, ketiga nih, dari chipsetnya atau jeroannya. Kalau untuk Redmi Note 11 itu pakai Snapdragon 680 ya. Yang ini 680. Kalau yang untuk Poco M4 Pro itu pakai MediaTek Helio G96. Kalau secara angka dari skor Antutu-nya sih di sini gue cek ya. Antutu udah gue uji, udah gue coba. Ini sama-sama Antutu versi 9.2 ya. Oke. Kalau yang Redmi Note 11 ini dapat skor 261.000. Kalau yang untuk Poco M4 Pro ini dapat skor 308.000. Nah, perbedaannya di sini. Ini menentukan user experience juga sih dalam pemakaian sehari-hari. Nah, kalau angka-angka ini lebih unggul Poco M4 Pro ya. Tapi kalau untuk memori lebih unggul si Redmi Note 11. Tuh, kalau Poco M4 Pro dapat skor 62 ribuan, Redmi Note 11 dapat skor 64 ribuan. Nah, lebih tinggi dikit banget, dikit aja sih untuk perbedaannya di memori RAM-nya. Nah, itu kalau secara angka skor Antutu benchmark-nya kan masih lebih kencang si Poco M4 Pro. Untuk main game gue juga masih lebih nyaman si Poco M4 Pro ini. Tapi kalau urusan soal hemat daya, gue masih jagoin si Redmi Note 11 ini. Kalau untuk hemat daya ya. Untuk user experience pemakaian sehari-hari yang non gaming, gue juga gak tau kenapa masih lebih nyaman di Redmi Note 11 ini loh. Lebih smooth aja gitu, lebih stabil dan nyaman buat multitaskingnya ketimbang si Poco M4 Pro ini. Kalau untuk gaming ya auto lah jelas si Poco M4 Pro ini sih. Kalau untuk keseharian multitasking buka tutup aplikasi kayak sosial media, itu gue masih pilih si Redmi Note 11 ini. Jadi hal yang udah gue jabarin ke kalian ini gimana nih? Menurut kalian punya budget 2,8 juta lebih pilih Redmi Note 11 atau si Poco M4 Pro ini? Nah, kalau gue suruh harus pilih sih, gue tetap pilih si Poco M4 Pro ini. Karena ya gue suka desainnya yang pertama, dan juga fitur stabilisasinya yang udah smooth banget di kameranya, itu yang jadi gue lebih prefer ke Poco M4 Pro sih. Selebihnya ya menurut gue ya pemakaian sehari-hari aja sih, nggak terlalu yang signifikan banget. Tapi kalau untuk desain cakep, sama hasil rekaman video sama kameranya, fotonya itu di Poco M4 Pro yang udah lebih cakep. Sama main game juga udah auto di Poco M4 Pro. Oke. Ya udah, mungkin segini dulu aja untuk user experience ya, si pengalaman gue menggunakan Redmi Note 11 sama Poco M4 Pro. Jadi kalau kalian bingung, ya udah acuannya di video gue kali ini aja. Oke, ya udah, semoga bermanfaat buat kalian semua dan sampai ketemu di video gue berikutnya. Venga pamit. Bye.